Salam, perkenalkan nama saya Yohanes Diegong dengan NIM 20190096. Di sini saya akan menjelaskan satu contoh penundaan kewajiban pembayaran utang yang terjadi pada kasus First Travel beberapa tahun yang lalu, yang dimana pihak First Travel tidak memberangkatkan ribuan calon jemaah dan memundurkan jadwal keberangkatan dengan sepihak. Uang ganti rugi pun tidak dibayarkan, sehingga pengadilan memutuskan tindakan yang dilakukan oleh pihak First Travel tersebut dikategorikan sebagai utang yang belum dibayarkan kepada para calon jemaah. First Travel melalui kuasa hukumnya melakukan permohonan PKPU pada pengadilan dan akhirnya dikabulkan oleh majelis hakim. Menurut majelis hakim, permohonan PKPU yang dilakukan pihak First Travel telah memenuhi aturan yang berlaku dalam pasal 222 ayat 1 Undang-Undang 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU, yang dimana jumlah kreditur yang terutang oleh First Travel lebih dari satu orang, dan majelis hakim meminta pihak First Travel selaku termohon untuk membuat proposal perdamaian yang membuat penawaran untuk mengakomodasi semua keinginan calon jemaah ataupun vendor, atau yang sering disebut pihak lain yang terhutang oleh First Travel. Keputusan ini tentunya akan lebih baik bagi para calon jemaah yang selama ini kebingungan karena tiap ada ganti rugi dan kepastian keberangkatan. Namun dengan adanya PKPU ini, nasib mereka akan lebih jelas. Seperti yang diketahui, First Travel terhutang kepada 60.000 jemaah dengan total hutang mencapai 967 miliar rupiah. Dengan dikabulnya permohonan PKPU oleh majelis hakim, maka pihak First Travel harus membuat proposal permohonan dalam jangka waktu paling lambat 45 hari dan perpanjangan 270 hari. Proposal ini harus diterima oleh semua calon jemaah sebagai pihak yang menjadi kreditur, atau setidaknya diterima oleh sebagian besar calon jemaah. Jika proposal perdamaian ini tidak diterima, maka First Travel akan dinyatakan pailit atau bangkrut, dan semua asetnya akan disita oleh pihak pengadilan. Aset tersebut akan dikelola oleh kurator dan dilelang untuk membayar utang-utang dari First Travel. Namun kemungkinan terpuruknya jika semua aset yang disita tersebut tidak dapat menutup seluruh utang First Travel, bisa jadi ada calon jemaah yang tidak mendapatkan ganti rugi apa-apa. Menurut Undang-Undang tentang PKPU nomor
37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU tidak menyatakan secara jelas dan eksplisit mengenai pengertian kepanjangan PKU. Namun, di mana undang-undang tersebut hanya menjelaskan tentang pengajuan PKPU yang berbunyi 1. Debitur yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor. Yang kedua, kreditor yang memperkirakan bahwa debitur tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada debitur diberi penundaan kewajiban pembayaran utang untuk memungkinkan debitur mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya. Perdamaian dalam PKPU atau penundaan kewajiban pembayaran utang. Adanya keputusan PKPU yang dimaksud agar pihak debitur memiliki kesempatan untuk membuat rencana perdamaian dengan pihak kreditor. Rencana perdamaian dalam PKPU ini dilakukan dengan mengadakan restruk utang baik untuk seluruh maupun sebagian utang. Perdamaian sendiri merupakan elemen yang paling esensial sekaligus tujuan dalam suatu PKU. Oleh karena itu, tidak ada gunanya apabila para pihak yang terlibat bersungguh-sungguh melaksanakan perdamaian saat melakukan PKPU. Baik, itu saja penjelasan mengenai kasus dan undang-undang yang ditetapkan oleh pengadilan atau pemerintah untuk memberikan keadilan kepada kreditur oleh debitor. Hikmah yang didapatkan yaitu bahwa PKPU juga harus memiliki undang-undang yang mengatur jalannya sebuah perusahaan dari periode ke periode. Maka dari itu, kita harus melihat dan memperhatikan hal-hal tersebut sebagaimana perusahaan bisa memberikan hal yang positif dan juga memahami apa itu KPPU. Banyak hal yang dapat dalam kasus ini, yaitu sebagai manusia kita tentunya memiliki rasa peduli dan rasa kasihan
terhadap sesama kita apabila kita dalam masalah seperti ini, maka yang kita lakukan adalah, dan yang paling pertama adalah rasa kasihan kita kepada orang lain, yaitu kita harus membayar semua utang mereka, yang dimana uang yang mereka gunakan untuk melakukan perjalanan mereka, tetapi di pihak debiturnya mengundurkan waktu dengan sepihak tanpa sepengetahuan kreditor lainnya atau jemaah lainnya. Maka dari itu, kita sesama manusia, kita harus memberikan pemahaman bagaimana yang baik, yang terbaik, bagaimana yang bagus untuk bisa keluar dari zona masalah ini. Dan yang terakhir, sebagai manusia yang berakal, tentunya perlu ada pertimbangan dari orang lain untuk membuat suatu keputusan. Jadi, dalam suatu organisasi itu atau dalam suatu perusahaan itu, kita jangan mementingkan pendapat dari diri kita sendiri, tetapi sebagaimana bila kita mencari atau mendiskusikan dengan teman-teman atau rekan-rekan dalam sebuah organisasi tersebut, bagaimana jalan keluar yang bagus, bagaimana yang terbaik, supaya tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan, seperti contoh tadi, yaitu penundaan yang sepihak, mengundur waktu tanpa harus memberitahu kepada seluruh jemaah yang berjumlah 62.000. Dan yang terakhir, saran dari saya, yaitu perusahaan yang sudah diresmikan atau sudah disahkan oleh pemerintah, perusahaan tersebut wajib mematuhi peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan atau perundangan yang sudah ditetapkan, sehingga semua kegiatan atau semua aktivitas di dalam suatu organisasi atau sebuah perusahaan dapat berjalan dengan lancar tanpa ada pemaksaan, tanpa ada pemaksaan atau ada ego dari diri kita sendiri, tanpa meminta atau mendiskusikan dengan orang lain bagaimana yang terbaik untuk menjalankan atau keluar dari zona-zona yang akan membuat masalah. Sebagai manusia juga, sepatutnya kita harus berpikir agar tidak terjadi masalah dalam suatu organisasi, bagaimana yang terbaik berikan. Jangan hanya memberikan
atau menunjukkan kehebatan dari diri kita, tetapi kita harus mendiskusikan semua kerja yang kita lakukan atau yang berkaitan dengan tanpa ada pemaksaan dari pihak manapun, sebagaimana kita juga bisa memberikan pelayanan kepada kreditur, dan jangan semena-mena bahwa kita debitornya, kita juga melakukan hal-hal yang tidak terpuji kepada kepada kreditor. Maka dari itu, perusahaan juga atau organisasi harus menetapkan aturan-aturan yang jelas supaya tidak ada masalah-masalah seperti ini. Itu saja dari saya, sekian dan terima kasih.